Ini kalau di Padang, ya ini maling kundang atau aja. Maling kundang ya. Ya, Jokowinya maling kundang. ya itu kan. Ini maling kundang itu aja. Sopo ono duit, iso main-mainin hukum. Aizo. Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh politik senior yang mau disebut sebagai kutu loncat. Nanti kita pengen tahu mengapa dia atau beliau ini mau disebut kutu loncat. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Haji Anton Nurdin, HP ST SHMSI, sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Selamat datang, Pak. Makasih sobat data, makasih sudah diterima baik. Ya. Ini kita langsung aja ke materi, Pak. Ya, makasih. Di Pilpres lah kita sekarang menang Pilpres, Pak ya. Oke. Pilpres 2024 ini kan cukup menarik ini, ada 3 capres. Nah, sebagai kader PDIP di Sumatera Selatan, pandangan Bapak lah terkait capres ini seperti apa, Pak? Pilpres ini. Pilpres. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat podcast dari Info Indonesia. Ya. Sudah kita sambung bahwasanya 3 kandidat capres dan wapres itu ada pertama tentunya Pak Anies Baswedan dan Caimin. Ada lagi Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Juga ada pasangan tua dan pasangan muda, yaitu Prabowo dan Gibran. Pandangan kami tentunya yang sudah banyak berkeliling-keliling di dunia politik. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, kami pertama kali mulai karir politik itu di 2004-2009 itu adalah sekretaris Partai Golkar di Oku Timur. Jadi saya pernah anggota DPR di Oku Timur, pertama kali Oku Timur pecah dari Oku itu, kalau bahasa kami baru merdeka, itu 2024-2009. Terus saya bergabung di Demokrat itu 2009-2014 di Partai Demokrat. Saya di anggota PAW antar waktu di provinsi. 2014-2019 kami pindah ke kota karena saya sekretaris Demokrat Kota Palembang. 2019 sampai saat ini istirahat, cuti dulu. Saya lebih banyak turun ke dunia advokat, dan alhamdulillah di 2024 ini kami calonkan diri lagi di Partai PDIP. Jadi saya sekarang di kader PDIP. Kader PDIP. Cuman saat ini murni saya melihat kenapa memilih Partai PDIP ini karena luar biasa pencarian. Jadi kalau saya bilang inilah kayaknya finish pencarian dari karir politik kami. Saya lihat sejarah, membaca segala macam bagaimana sejarah negara ini didirikan, dan juga Partai PDIP ini identik Partai Wong Sumsel sebenarnya. Karena kita tidak lupakan ya gas merah bahwasanya bagaimana Pak Topi Kemas sebagai tokoh nasional adalah orang Sumsel. Jadi juga negara ini diproklamirkan oleh mertua beliau. Dan beberapa banyak juga terakhir kita ringkas saja cerita, presiden saat ini adalah Jokowi yang dimaksud dari Partai PDIP. Jadi untuk saat ini dari 3 kandidat yang muncul sebenarnya tokoh-tokoh hebat, tokoh sentral. Namun kalau saya sama, rambut saya putih, saya melihat, saya pelajari, dan saya dalami dari 3 kandidat ini semuanya memang luar biasa. Namun ada yang lebih luar biasa. Ya saya jati terus terang saja karena ini juga pilihan kami dari partai adalah pasangan Ganjar Pranowo dan
maupun MD. Oh. Ya mungkin timbul pertanyaan kenapa? Ya kan, tentunya kenapa? Kalau kita lihat Pak Ganjar sama Pak Anies berkawan dari kuliah. Oh. Mereka satu geng, adalah geng besutan dari UGM Jogja, Ya. ya kan? Hanya Pak Prabowo saja yang dari militer. Nah, pertanyaannya apakah akan dikembalikan lagi 98 kita capek-capek supaya tidak lagi militer turun, sehingga kita tahu waktu itu TNI dipecah, Polri akhirnya berdiri sendiri karena ini dianggap adalah sipil. Dulu negara kita ini dianggap negara militer. 98 banyak korban, banyak kawan-kawan kita, dan kebetulan kita juga ikut dulu. Apakah harus kembali lagi seperti itu? Ini jadi pertanyaan kita. Makanya saya juga salut dengan seorang Ibu Megawati, ibunda kita yang sangat berpengalaman. Artinya dengan berdarah-darah beliau mendapatkan PDIP ini. Sejarah kuda tuli, kita semua tahu bagaimana kader PDI yang bukan pihak Suryadi dulu luar biasa ditekan dan segala macam, dan akhirnya Ibu Mega dengan PDIP-nya muncul. Kalau memang Ibu Mega ini adalah seorang ibu yang haus kekuasaan, cerita sudah banyak bercerita, saya pikir kenapa dia tidak melepas Puan Maharani sebagai calon presiden apapun calon wakil presiden, tapi beliau lebih memilih para orang-orang yang cerdas, pintar, dan mempunyai saya bilang cukup luar biasa dalam kebaikan popularitasnya, dalam hal kepemimpinannya mereka sudah teruji. Turunlah Pak Ganjar Pranowo sama maupun MD, seorang yang bukan bercerita dalam hal kekayaan luar biasa segala macam, tapi memang mereka memikirkan itu. Jadi kalau pandangan kami sendiri ya tentunya 3 yang terbaik dari yang baik ada lagi yang paling baik. Saya memandang itu. Kalau kita pecah lagi seorang Anies Baswedan baru 1 kali kalau saya tidak salah sebagai gubernur DKI. Memang capaian cukup bagus, namun yang ada beberapa yang kami takutkan dalam negara ini karena terlampau banyak menggunakan prolog keagamaan. Ya, yang kita anukan ini banyak kawan-kawan keluarga besar kita ini, kita sama-sama Muslim, seringkali hanya dibenturkan sedikit itu akhirnya seolah-olah yang lain bukan Muslim yang taat. Politik identitas berarti. Kira-kira itu yang kita bisa keluarkan. Kemudian Gibran Prabowo gimana? Prabowo Gibran. Seorang Prabowo sudah kita kenal di saat itu adalah mantu dari Pak Soeharto, Orde Baru. Beliau juga naik menjadi hebat sampai saat ini juga, tentunya tidak lepas dari lengketnya sebagai mantu Pak Harto dulunya. Dan di karir militernya kita sudah tahu semua bahwasanya beliau ini adalah jenderal yang punya yang emosional yang luar biasa dan segala macam. Taktik strateginya juga luar biasa memang. Cuma kadang-kala emosional lebih dikedepankan. Itu yang kami lihat. Jadi kalau Pak Prabowo sendiri sampai saat ini dalam rumah tangga kayaknya kurang berhasil sukses. Seorang Gibran dia cerita anak muda yang hebat memang, tapi menurut kami belum teruji karena beliau ini adalah anak seorang presiden, makanya orang-orang patuh dengan perkataan. Kalau Pak Gibran disambut dengan gitu, aku pikir saat itu siapa yang mau, ya kan? Karena dalam dunia berpolitikan juga, dalam dunia organisasi, Gibran belum pernah terdengar kita, apalagi beliau ini banyak di luar. Jadi pernah ikut ketua KMPI atau ketua segala macam di Indonesia,
belum. Apalagi di dunia perpolitikan, di organisasi politik apa dari bawah. Rangka kalau Caimin masih, dia pernah dari yang Gus Dur terdidik sehingga menjadi ketua partai yang hebat. Artinya Anda memandang Ganjar dan Mahfud memang pilihan tepat. Pilihan yang tepat dari Ibu Megawati. Dan disitulah kami lihat Ibu Mega adalah seorang ibu negara yang bukan hanya emosional untuk kepentingan keluarga. Gibran itu kan kader PDIP. Betul. Terasa sakit hati nggak? Saya pikir itu kan hak pilihan kader. Di saat dia mau melompat atau tidak melompat. Yang jelas PDIP mengeluarkan pilihan ada pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Jadi kalau seorang Gibran adalah kader yang sampai saat ini mau membuat pengunduran diri tidak, tapi PDIP juga tidak akan memecatnya karena ini memang memberikan hak sepenuhnya kepada kadernya. Nah, maka disitulah juga salah satu pemahaman saya di PDIP itu, inilah memang partai yang betul-betul solid ya, menyeimbangkan untuk rasa kita memiliki dalam kepartaian. Karena saya sebelumnya itu kami lihat banyak politik transaksi Transaksional. Iya, transaksional. Artinya biasa-biasa saja kalau meski Gibran ini diambil oleh orang lain. Kalau kami pribadi, apalagi memang dari Bu Mega, ya yang penting kita kerja untuk kita. Ya biasa aja itu. Yang penting kita saat ini bagaimana kita kerja, bagaimana kalian bisa mensukseskan apa yang menjadi titipan dari partai adalah bagaimana memenangkan Presiden adalah Ganjar Pranowo. Sekuat tenaga, all out istilahnya. Kalau Prabowo Gibran jadi presiden, merasa diuntungkan juga nggak kader partai PDIP? Saya pikir itu kan belum terjadi. Iya, ini kan kalau. Maka jawabnya juga kalau. Karena kita belum tahu ya kalau. Saya pikir yang diuntungkan. Dan masuk kader juga PDIP. Saya pikir yang diuntungkan tidak seperti itu. Pasti tetap Prabowo akan membawa motornya Gerindra. Ya. Jadi kalau kader PDIP pun itu kan kita ketahui Gibran ini sekarang dilepas dari Golkar, bukan dari PDIP. Enggak. Tidak, ya direstui juga enggak gitu ya. Iya. Jadi saya pikir itu tadi. Maka itu kita tidak berpusing ria urusan ini. Saat ini sudah ada 3 kandidat. Kandidat kita punya adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud. Pandangan Itu aja. Pak Anton Nurdin terhadap Jokowi. Dia kader PDIP. Tapi sekarang ini bisa dikatakan seteru politik dengan Megawati dan PDIP. Dari kader sendiri seperti apa? Kalau kami sih melihatnya, saya kasih anekdot saya sedikit. Ini kalau di Padang, ya ini Malingkundang atau aja. Malingkundang ya? Ya. Jokowinya Malingkundang. Ya, itu kan. Malingkundang itu aja. Nah, hal itu ya tinggal orang memperhatikan sendiri. Gimana? Kalau saya pribadi, ini Malingkundang. Tapi Jokowi bilang juga, lah itu kan hak rakyat untuk memilih anak saya. Betul. Tapi prosesnya, apa bisa hak rakyat ini? Kalau misalnya kita bicara hak rakyat, bisa saja saya, bisa saja Bung Rahmat, ya kan? Karena ini kan prosesnya cukup bagaimana proses ini terjadi se-Indonesia dan sedunia tahu. Itulah. By design Anda kira-kira? Kalau kami lihat rututannya ya dari awal itu bisa katakan by design, tapi kecelakaan. Di mana kecelakaan? Kecelakaannya gini, dulu mau tidak mau gitu, ujung-ujungnya mau. Nah itu. Gitu ya. Orang melihat sosok Jokowi dan Gibran ini sebagai dinasti politik. Anda setuju nggak? Pasti. Bukan setuju tidak setuju saya bilang. Pasti. Kalau tidak dinasti politik, nggak mungkin dong bapak anak. Tapi itu bisa terjadi biasa saja.
semua orang tua tentunya begitu ada kesempatan untuk anaknya harus dimunculkan. Namun itu tadi saya bilang ini agak kecelakaan, terlalu cepat diloncatkan. Tapi dia kemarin makan di meja makan ngomongnya netral. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Bagaimana mungkin kita akan sama anak lah. Kita semua punya anak. Begitu anak kita aja tanding, kita nonton aja masih kita pasti aku netral, nggak mungkin pasti lepui anak juga. Hajar nak gitu. Ya kan? Iya. Ya kan? Artinya ya hanya di mulut aja. Ya itu lifestyle-nya. Oke, kita balik lokal nih. Oke. Ini Pak Anton Nurdin juga selain politisi senior juga dikenal dengan disebut juga politisi kutu loncat. 3 partai tadi ceritanya kan. Oke. Dapil mana sekarang? Dapil 1. Dapil 1 itu Kecamatan IB 1, Kecamatan IB 2. untuk DPRD Kota Ya, Palembang. Bukit Kecil dan Gandus. Ya, Nomor 7. nomor 7. Termasuk ini Dapil 1 ini. Dapil 1 ya. Kenapa bisa disebut kutu loncat itu? Ya sebenarnya sih itu kan anekdot dari para masyarakat yang menonton kita saja. Dikatakan itu kutu loncat, ya tidak bisa kita hindari. Tetapi sebenarnya kutu loncat yang tidak makan darah. Kalau kutu loncat ini kan makan darah. Tapi kalau kami ini meloncat, pertama-tama kami masih muda. Yang kedua, tentunya dalam karir politik itu kan sah-sah saja untuk mencari dan mencari. Nah, dalam PDIP ini di akhir kami masuk suatu organisasi, sudah pernah saya di Golkar, kedua di Demokrat, dan ketiga ini tadi di PDIP. Sekarang jabat ketua KONI ya? Jadi itu aku di Kota Palembang. Nah, jadi kalau di PDIP ini kami melihat inilah di akhir karir politik saya yang saya terbenam di PDIP dan harus menjadi kader yang memang murni untuk PDIP, dan saya juga harus karena PDIP sendiri ada partai besar yang dulu berjuang dari nol, berjuang melawan kekuasaan, itu sudah biasa. Jadi bukan terbit dari kekuasaan. Kalau Golkar itu adalah partai kekuasaan terbitnya. Tapi kan di PDIP kan saingannya banyak. Itu terus berat-berat aja. Inilah seni yang kami anggap seni dalam dunia politik. Di partai-partai lain jangan kita anggap remeh juga para pesaingnya, sama sebenarnya. Tapi apa asiknya PDIP ini? PDIP sudah saya bilang ini adalah partai yang saat ini adalah selalu partai terbesar di Indonesia, yang kita tahu bahwasanya ketua DPR RI itu adalah di PDIP. Artinya se-Indonesia PDIP adalah juara 1. Satu kebanggaan bagi kami bisa bergabung dan PDIP bisa menerima kami. Dan juga saya bilang tadi, semoga saja saya ada manfaat untuk partai ini, dan kami masuk dalam partai ini juga dalam kajian-kajian yang sudah matang. Jadi kalau bisa saya jadi kutu loncat, tapi bukan yang makan darah tempat saya duduk, tapi kutu loncat yang baik, memberikan manfaat. Tapi kalau kutu loncat yang aslinya kan pindah dari kepala satu orang ke kepala orang lain, bisa darah dia, bahaya itu. Di 2019 PDIP tidak lepas dari sosok Jokowi. Sekarang Jokowi ya tadi sudah menjadi maling kundang, kata Pak Anton Nurdin tadi. Secara politik dan elektabilitas itu mempengaruhi nggak sosok Jokowi ini bagi kader-kader PDIP saat ini? Kalau saya bisa jawab, ini kan adalah pendapat pribadi saya. Bilang bahwasanya Jokowi itu kalau penilaian mata saya pribadi, kami adalah maling kundang. Saya anekdotkan ke sana. Tapi kalau untuk jadi pengaruh besar kecilnya hasil untuk PDIP karena tidak ada lagi Jokowi atau tidak ada lagi kekuasaan, tentunya bicara ke sana kan, kekuasaan. Saya pikir inilah tugas daripada kader PDIP, harus direbut kembali. Jadi jangan takut kita tidak ada penguasa. Bahwasanya sebelum itu juga PDIP bukan partai
dari kekuasaan. Dan sampai saat ini kita masih memegang pemerintahan dan suatu kekuasaan dari legislatif. Dulu zaman Pak SBY presiden, PDI masih punya kuat ya. Walaupun bagaimanapun segala macamnya. Iya. Makanya saya bilang tadi PDIP ini tidak menjadi partai yang besar gara-gara ada kekuasaan yang dipegang. Tidak. Sejarah sudah tinggi sudah diceritakan bagaimana Orde Baru mengkerdilkan PDIP sehingga seperti itu. Sekarang sosok itu lari kemana? Kader apa lari ke Ganjar juga? Atau Mahfud MD sekarang yang menjadi inspirasi para kader? Ya. Tentunya dua-duanya. Jadi maka saya bilang tadi, Ibu Mega ini punya naluri keinstingan seorang pimpinan yang luar biasa. Beliau waktu memberikan karpet merah ke Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP, itu tentunya dengan sangat pertimbangan yang luar biasa. Karena banyak kader hebat-hebat. Kenapa jatuh ke Ganjar? Inilah kelebihan dari Bu Mega. Kedua, di saat untuk cawapresnya, wapres yang mau kita sangat terkejut. Begitu yang dikeluarkan itu adalah Mahfud MD. Ibu Mega sampai. Dan ini hasil dari semua Bu Mega berdiskusi kepada para tokoh negara ini, para tokoh yang hebat-hebat, para kader-kader insan, dan juga mungkin insting dan insting politik Ibu Mega. Dan di situ juga kami melihat Ibu Mega ini tidak haus kekuasaan. Kalau dia haus kekuasaan, kenapa enggak anaknya diturunkan atau mantunya diturunkan untuk wakil presiden atau dipaksa sekaligus jadi presiden, calon presiden? Ya kita tahu PDIP bisa ngusung sendiri loh, tanpa ada bantuan partai-partai lain. Iya. Cukup syaratnya. Iya. Kenapa tidak itu? Padahal dia punya kesempatan, punya Puan Maharani, punya lain-lain juga punya. Atau Ibu Mega sendiri. Ya beliau walaupun begitu, institusi politik beliau masih main. Dan ini kita kagumi dari seorang ibu. Walaupun umur sudah seperti itu. Kami pun selaku kader kemarin tidak nyangko kalau ini turun ke Mahfud. Nyangkonya siapa kemarin, Pak? Kalau sangkut-sangkut kami, ya bisa jadi mungkin seorang jenderal yang punya duit, mungkin bisa kawan-kawan politik yang punya duit banyak kemarin. Yang kan, ada juga beberapa kepala daerah. Gibran mungkin? Tidak, karena memang sudah ditolak oleh ibu. Ya, sama aja ibu waktu itu, malah kami berpikir waktu itu bisa jadi ini adalah keluarga ibu. Ya, mungkin Puan. Iya. Tapi ruwet tidak. Mana muncul seorang Mahfud MD yang tadinya 2019 sempat sudah pakai baju putih, tiba-tiba tak jadi semua. Kena prank. Ya, jadi itu. Maka saya mau garis bawahi, Ibu Mega mengeluarkan pasangan ini tentunya dengan institusi politik yang luar biasa. Makanya kami sebagai kader tidak takut untuk membawa bendera kemenangan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apa harapan dari kader-kader PDIP terhadap sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini, Pak Ridwan? Tentunya harapan kami Indonesia akan lebih berwibawa di mata dunia. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, tentunya kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih baik lagi lah. Tapi kalau kita lihat terus terang saja, saya berani saat ini membandingkan Indonesia dengan Amerika. Saya berani bandingkan, ada beberapa kawan kita di Amerika sekarang bercerita, begitu banyaknya homeless. Saat ini tidak cocok kalau kalian mau liburan ke Amerika. Kenapa? Keamanan tidak terjamin. Begitu banyaknya yang jatuh
Sementara kita di Indonesia ini begitu banyaknya saat ini wong berduit nangan juga bagi-bagi. Ya termasuk baim bohong, termasuk ini sudah dan diikuti di daerah-daerah rupanya sekarang ini. Artinya sudah mulai berbagi untuk itu sudah mulai. Dan yang harapan besar kita pada 2 kandidat nanti kalau jadi presiden, perbaikan di dunia hukum. Dunia hukum. Ya, karena dunia hukum kita ini saat ini yang cukup porak-poranda. Jadi kalau saya boleh bercerita, sopo ono duit, iso main-main dengan hukum. Itu. Dan ini saya tidak ngomongkan di dunia yuridisnya apa namanya yudikatif ini hukum Kejaksaan ya. ya baik jaksaan maupun kita lemah di situ sehingga antara KPK ribut dengan polisi saat ini, jaksa bisa bertindak sendiri tanpa ada polisi. Nah hal-hal inilah jadi sekarang ini kita tidak punya poin yang namanya keterbatasan dari APH. Ya, saya bisa bilang tadi itu tadi. Sekarang ini apa sebenarnya tugas foksinya KPK? Nggak jelas. Kejaksaan yang harusnya menjadi bagian penuntut segala macam sudah bisa ikut nangkap. Polisi yang tadinya hanya urusan dunia pengabdiannya adalah untuk penertiban dan pengamanan, sekarang lebih banyak cenderung urusan sama dengan KPK. Ya, dibidiklah para kepala daerah, kepala dinas. Jadi sekarang ini Ada politisasi hukum ini. Nah, harus ada politisasi hukum yang diperbaiki nanti ke depan. Harapan kami di Pak Mahfud MD bisa memperbaiki itu supaya tidak terjadi lagi. Saat ini sekali kayak dagelan kita. Rumahnya Pak Firly dijaga ketat sama polisi dari Polda Metro. Digeledah. Ini ada apa? Seorang KPK. Makanya bisa terjadi kenapa seperti itu? Karena tadi tidak ada pembatasan tupoksi dari mereka masing-masing. Balik lagi ke pencalekan Pak Anton. Ini kan persaingan cukup ketat ya di dapil 1 ini. Anda kira-kira ini suaranya ngambil dari mana? Cerukan mana nih? Sebagai ketua KONI juga, apa dari kalangan anak muda, apa-apa nih? Ya. Kami sih dalam hal itu bismillah aja lah. Kami bismillah karena ada 4 kecamatan yang punya potensi suara dan yang terbesar itu adalah kecamatan IB 1. Jadi kalau saya ditanya mau ngambil di bagian mana nih, apa kalangan tua, kalangan setengah tua, atau pemuda, atau kalangan ibu-ibu semacam. Kami bismillah karena kami juga umur sudah setengah abad, banyak kawan, banyak itu ya, saya bismillah aja untuk turun dan insya Allah berjuang, mengatur waktu untuk terus berjuang kawan-kawan. Insya Allah bisa kita dapatkan. Jadi semua kalangan. Dari semua kalangan. Soalnya kalau saya membatasi kalangan muda saja, yang muda boleh nyalon banyak. Yo, dengan kalangan tua baik, kaget pas hari sakit. Bacanya cu, nyoblos. Nanti galau-galau. Galau-galau. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Minta dan Allah dilindungi. Galau-galau kita bisa main. Ya mau di kawan-kawan pengajian. Saya juga punya kawan-kawan di Nasrani di gereja, karena kita memang bergaul sampai sana. Jadi kami juga izin dengan para ulama, izin juga dengan para kawan-kawan yang di agama lain. Tapi kalau tampilan memang kayak ini pengusaha koko-koko. Kebetulan koko-koko juga. Asal dengan cici-cici. Nah mungkin dari kalau nggak semua kalangan, berarti apa yang ditawarkan untuk masyarakat Kota Palembang khususnya dapil 1 nih? Oke. Ya tentunya pertama kalau kita jadi
anggota DPR ini kan dari dapil 1. Kata orang utama adalah ngangkat dapil dulu. Ya, tentunya kalau dapil 1 ini sendiri, saya lihat dari hasil pantauan kami di kecamatan ini sudah kota banget lah. Artinya secara fasilitas sudah cukup bagus. Tapi yang paling kami dorong adalah bagaimana saat ini pelayanan publik ya. yang harus kita tingkatkan. Karena pelayanan publik itu banyak, bukan hanya di dunia pemerintah daerah saja, tetapi pelayanan publik terhadap penerangan PLN, air minum, air bersih, juga urusan pelayanan publik, perpajakan, segala macam. Perlu banyak pembenahan. Nah, mungkin dengan nantinya kita bisa masuk, bisa ada pencerahan dalam perbaikan-perbaikan perda-perda yang memang sudah lama. Karena banyak perda kita ini sudah harus di-upgrade ya. Upgrade ya, karena sudah kesesuaian zaman. Baik, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk statement closingnya ya. Baik, makasih tentunya pemirsa dari Info Indonesia. Kami cukup bangga diundang di sini. Info Indonesia luar biasa. Para pemirsa harus ikuti terus berita-berita dari Info Indonesia. Dan yang satu lagi yang jelas, kami titipkan pilihan Anda nanti di Februari, baik itu legislatif maupun presiden, adalah yang memang pilihan terbaik, dan pelajarilah dulu sebelum Anda memilih. Kami hanya mengajak jangan lagi sampai bahwasanya kehilangan wibawa Indonesia dikarenakan kita salah pilih 5 tahun ke depan. Pilihan kami sendiri, Ganjar Pranowo maupun MD, semoga nanti akan membawakan Indonesia lebih hebat lagi. Makasih Bung Rahmat sudah diundang. Sekali lagi, Info Indonesia luar biasa. Bila topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.